kita sudah sampaikan apa namanya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Artinya ketika hakim sudah menunda itu berarti ada cacat ya pemanggilan. Betul. Kalau misalnya apa yang kita sampaikan tidak diterima oleh hakim tadinya berarti panggilan sah. Jadi seperti yang sudah beberapa kali saya terangkan, kita ini kan sudah damai. Kita sudah damai, para mitra dan juga para terdakwa sudah damai, dan semua saling terbuka, terutama para terdakwa. Nah, kemudian untuk kronologis sidang tadi, seperti yang kita saksikan bersama, ternyata begitulah penegakan hukum di Indonesia ini. Padahal ini kan pidana, bicara nyawa. Gitu. Mereka ini kan sudah menjalani hukuman dari tindak pidana asal. Kemudian saya juga berterima kasih kepada mitra-mitra untuk percaya kepada para terdakwa dan saling percaya nih jadinya nih untuk membuatkan suatu perdamaian. Artinya para terdakwa ini akan jujur terkait dengan barang-barang yang disita. Dan timbulnya polemik ini menurut kami adalah ketika salah satu terdakwa atas nama Abdurrahman Yusuf buka suara, ya, buka suara terkait dengan barang bukti yang disita ternyata tidak masuk dalam berita acara penyitaan. Parah. Nah, seharusnya Kejaksaan Agung lebih jeli karena baik kami sebagai terdakwa maupun kuasa dari para korban telah menyurati Kejaksaan Agung itu berpuluh-puluh kali lebih. Bahkan kami selalu berusaha untuk meyakinkan Kejaksaan Agung itu barang bukti yang disita belum semua lengkap. Nah, kemudian entah apa yang terjadi, ini semakin dikebut untuk dinaikkan ke persidangan. Sebelumnya juga kita ada kejanggalan terkait dengan panggilan. Ini kembali tadi masalah nyawa ya. Masalah nyawa. Panggilan itu dilakukan pada hari libur tanpa tertulis. Sementara menurut ketentuan KUHP, semua panggilan harus tertulis, lengkap dengan jamnya, lengkap dengan harinya, terkait perkara apa dia diperiksa. Itu yang tidak dilakukan. Kemudian tadi ada tanda terima ya, baru tadi diterima oleh para terdakwa ini untuk panggilan sidang hari ini. Sementara ketentuan KUHP juga mengatur surat panggilan secara patut dan sah itu diberikan kepada terdakwa paling lambat 3 hari sebelum sidang dilaksanakan. Itu tidak dilaksanakan juga oleh jaksa. Kita dengar sendiri tadi, ya, kita lihat sendiri, saling lempar tanggung jawab. Nah, makanya jadi kita juga hadir di sini sebagai kita hadir di sini sudah menjadi pencipta sejarah lah. Sejarah sedikit pun ini yang kita lakukan untuk penegakan hukum itu namanya sejarah. Jadi ini pantas diingat oleh penegakan hukum di Indonesia ini. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Oke, Bulani mungkin mau disampaikan. Assalamualaikum. Kalau saya tadi sebelum sidang, kalau tadi ada yang menentukan melihat, saya bicara dengan salah satu jaksa dari Kejagung yaitu Ibu Asri. Kami mempertanyakan lagi mengenai P19 dan juga surat-surat kami yang hampir setiap bulan kami kirimkan sejak bulan Maret yang mengatakan pertama mengenai perdamaian kami agar perkara ini tidak dilanjutkan dikarenakan apa? Karena terdakwa yang pertama berdamai kami adalah Abdurrahman Yusuf ingin segera menyerahkan seluruh apa yang disita dan akan mengatakan apa yang ada dia punya barang yang terkait dengan tindak pidana asal untuk dikembalikan kepada korban. Dari situ harusnya sudah tidak dijalankanlah perkara ini. Dan apalagi sekarang seluruh terdakwa Ibu Suryani, Bayu Aji, Pak Asep Wawan Hermawan dan juga Pak Roib juga sudah berdamai dengan kami. Nah, sejak adanya gaungan perdamaian, kami melihat para korban malah perkara ini dikebut seperti yang dibilang Bapak ini, sehingga terjadi P21 yang secara diam-diam tanpa ada pemberitahuan.
tahap 2 juga diam-diam, sampai pada saat ini juga sidang, dan kami juga lebih tahu lagi tadi di ruang sidang tidak ada panggilan. Jadi ini sebenarnya mau sidang diam-diam atau seperti apa? Bagaimana, apa mereka mau menjalankan sidang dengan mereka sendiri, keinginan mereka sendiri, tanpa para korban hadir? Seperti apa gitu loh. Karena kenapa? Karena kami sudah bersurat kepada Kejaksaan Agung, bahkan tadi jaksa sendiri bilang mereka sebagai jaksa tidak pernah menerima surat. Kami punya tanda terimanya, jelas di PTSP Kejaksaan itu ada tanda terimanya. Kemana surat kami? Apa dibuang? Karena surat kami isinya adalah satu, mengenai P19 yang ada tidak dijalankan. Salah satunya adalah mengenai barang bukti. Banyak barang bukti yang tidak lengkap, yang disita tetapi tidak dimasukkan ke dalam daftar yang ada di penetapan. Itu yang mau kami pertanyakan. Dan juga sampai detik ini barang bukti itu tidak di-appraisal. Jadi kami tidak tahu berapa nilai yang akan dikembalikan kepada korban, apa yang diambil oleh para penyidik. Kami minta appraisal. Di dalam P19 itu harus dilakukan appraisal. Kenapa? TPPU itu pengembalian kerugian kepada korban. Itu aja. Jadi di sini pun kami tahu banyak maladministrasi, mulai dari tahap 2, P21-nya juga, sampai ternyata sidang hari ini tidak ada pemanggilan yang secara resmi sah dan patut yang menyatakan oleh kuasa terdakwa. Kami hanya tahu, kami hanya mencari tahu, mendengar akan ada sidang, dan ternyata benar. Dan ternyata pun tadi di ruang sidang yang saya lihat, hakim telah mengirimkan sejak tanggal 20 Desember. Tetapi kenapa ada